Abu Hurairah bahagia karena terbebas dari kesalahan fatwanya, kemudian si perempuan bahagia merasa memiliki ruang kesempatan untuk bertobat. Inilah kebenaran ajaran Islam yang tidak boleh disalah fatwakan, apalagi salah diamalkan. Jangan menjadi ahli fatwa tapi kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya, dan kalian juga tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan kalian. Carilah sumber hukum yang kredibel dalam urusan agama, jangan asal nge-googling. Oh, saya temukan di Google begini. Jangan. Masih banyak alim ulama tempat kita bertanya. Datanglah agar pertanyaan itu memiliki jawaban yang sharih, memiliki jawaban yang jelas, memiliki jawaban yang on the track, pas jawabannya. Dan telah disebutkan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoi daripadanya. Qala telah berkata, aku telah keluar pada suatu malam setelah aku sholat isya bersama Rasulullah SAW. Maka di tengah jalan aku menemukan seorang perempuan. Faqalat, perempuan itu telah berkata, ya Abu Hurairah, ini irtakabtu dzamban. wahai Abu Hurairah, ini irtakibtu dzamban. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Hal min taubatin. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Wa qultu ma dzambi. Fakultu, Abu Hurairah berkata, Ma dzambuka. ma dzambaka, dosa apa yang pernah kau lakukan? Qalat. Perempuan tersebut berkata, ini zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina. wa qataltu. Waladi minaz zina, dan aku membunuh anak hasil aku berzina tersebut. Dia berzina, ya, dia sudah berzina, kemudian melahirkan seorang anak, lalu anak hasil perzinahan itu dia Maka Abu Hurairah berkata kepada perempuan itu, halaktu wa ahlaktu, binasalah aku, binasalah demi Allah, malaki bin taubatin, tidak ada bagi wahai perempuan pezina untuk bertobat. Itu kata Abu Hurairah. Dia terkejut, Abu Hurairah, mendengar cerita perempuan tersebut. Cerita perempuan tersebut mengatakan, saya berzina dan anak hasil zina itu saya bunuh. Wahai Abu Hurairah, adakah tempat saya untuk bertobat? Adakah ruang saya untuk bertobat? Abu Hurairah mengatakan, binasalah engkau, binasalah kemudian aku jatuh pingsan di hadapannya. Famadaitu, kemudian aku terbangun, kemudian aku pergi dari hadapannya. Maka aku berkata dalam diriku sendiri, kata Abu Hurairah, aku ingin berfatwa sedangkan Rasulullah masih hidup. Nah, iya. Jadi dia bingung sendiri, Abu Hurairah. Kok saya ini mau berfatwa tapi ahli fatwa masih hidup, Rasulullah masih hidup. Dia begitu bangun dari pingsannya, Abu Hurairah itu, setelah dia mengatakan binasalah engkau ya perempuan, kemudian Abu Hurairah pingsan. Bangunnya kemudian dia berjalan. Di tengah jalan itu dia ngeremon mesa-mesa. Ngeremon bahasa Jerman. Ngeremon mesa-mesa. Loh, kok saya berfatwa kok Rasulullah masih hidup, jangan ahli fatwa. Bingung. Hanya apa yang terjadi? Farajatu ilaihi, kemudian aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa akhbartu bidzalika, kemudian apa namanya? Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi Faqala di tengah jalan yang ditemukan oleh Abu Hurairah tentang seorang perempuan pezina. Dia bercerita semuanya dari A sampai Z kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, halaktu wa ahlaktu, binasalah aku, kata Abu Hurairah. Faina anta min hadhil ayat. Lalu bagaimana posisimu hai Abu Hurairah terhadap ayat Al-Qur'an ini? Mana ayatnya? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang mengajak kepada Allah dengan tidak mempersekutukan sampai pada firman Allah yang lain, maka Allah yang mengganti kejahatan mereka menjadi sebuah kebaikan. Fakharajtu, maka aku keluar dari Rasulullah setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW, maka aku keluar. Wa qultu, dan aku berkata, may yadulluni ala imra'atin sa'altani mas'alah. Siapakah di antara kalian yang bisa menunjukkan kepadaku tentang seorang perempuan yang pernah bertanya kepadaku tentang suatu masalah? Dan anak-anak yang mendengar, siapa namanya, Abu Hurairah bilangan itu, wahai orang-orang, siapa yang bisa menunjukkan aku posisi orang perempuan yang telah bertanya kepadaku? Ini orang Abu Hurairah itu. Dilihatlah dia oleh orang anak-anak. Akhirnya anak itu yaquluna, anak-anak itu kemudian berkata, Abu Hurairah hijaukan, Abu Hurairah hijaukan, Abu Hurairah hijaukan. Para jawab? Karena Abu Hurairah merasa bersalah memberikan jawaban. Itu artinya apa, anak? Jangan sampai berfatwa yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Jangan sok merasa pintar tapi kalian tidak memiliki bakat di soal yang kalian jawab. Ilmukan dulu baru kalian amalkan. Jangan asal beramal tapi kalian tidak memiliki ilmunya. Termasuk soal berfatwa. Jangan asal ngebacot bahasa sekarang. Jangan asal ngebacot saja, sok pintar, sok ini, padahal tidak tahu apa-apa. Hanya setelah Abu Hurairah bertanya tentang apa yang disampaikan oleh perempuan kepada Abu Hurairah, jawabannya ternyata berbeda dengan jawaban Rasulullah. Hanya menyesal. Kemudian di tengah jalan Abu Hurairah penuh penyesalan terhadap jawabannya karena sudah mengecewakan seorang perempuan dan tidak hanya mengecewakan, menyesatkan seorang perempuan yang sedang ingin mencari kebenaran, yang sedang ingin mencari petunjuk. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta adraktuha, sampai kemudian aku menemukan perempuan yang tadi bertanya itu di tengah jalan. Kemudian aku sampaikan kepadanya apa jawaban Rasulullah SAW. Baru kemudian Abu Hurairah itu bahagia, lega, karena sudah merasa bebas dari merasa bersalah dengan jawaban yang sebenarnya tidak perlu disampaikan oleh Abu Hurairah, karena jawabannya lega. Marah dengan bedah budun lah, marah dengan ini berdian sebuah bulan, pret, sogol anak dan lega di situ. Terus? Kemudian di dalam hatinya Abu Hurairah itu minas surur, bahagia. Terus? Innali wa rasulihi. Sesungguhnya aku memiliki teman yang aku jadikan dia sebagai teman, yang akan aku jadikan dia teman karena Allah dan karena Rasulnya. Akhirnya apa, anak? Hubungan Abu Hurairah dengan perempuan tadi menjadi baik. Hubungan kemudian persahabatannya menjadi luar biasa. Abu Hurairah bahagia karena terbebas dari kesalahan fatwanya. Kemudian si perempuan bahagia merasa memiliki ruang kesempatan untuk bertobat. Inilah
kebenaran ajaran Islam yang tidak boleh disalah fatwakan, apalagi salah diamalkan. Jangan menjadi ahli fatwa tapi kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya, dan kalian juga tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan kalian. Carilah sumber hukum yang kredibel dalam urusan agama, jangan asal nge-googling. Oh, saya temukan di Google begini. Jangan. Masih banyak ahli ulama tempat kita bertanya. Datanglah agar pertanyaan itu memiliki jawaban yang sharih, memiliki jawaban yang jelas, memiliki jawaban yang on the track, pas jawabannya. Ini jangan sampai kemudian kita download model sesat hanya karena kita bertanya kepada orang yang salah, dan orang yang salah asal memberikan jawaban hanya menjadi kehidupan yang kemudian jauh dari nur Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari itu kita terhindar dari kesesatan, kita terhindar dari kesalahan, sehingga kemudian kita memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri dalam kerangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan-kesalahan kita. Semua memiliki peluang untuk bersalah, termasuk para ulama. Ini sudah dicontohkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat dari baginda Rasulullah SAW yang sangat dekat, dan banyak kemudian menceritakan soal hadis Rasulullah, tapi juga sempat melakukan kesalahan. Artinya apa? Potensi salah bisa menghampiri siapa saja. Karena itu jangan berhenti belajar dan jangan berhenti menggali potensi diri kita untuk kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari